Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika aku terbangun oleh bunyi ponsel yang bergetar di atas nakas. Aku mengerjap, mencoba menyesuaikan pandangan di antara sisa kantuk yang masih melekat. Tangan kiriku meraba layar, membuka pesan yang masuk. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan instan, dari seseorang yang tidak kusangka akan mengirimiku pesan sepagi ini. Namanya tak asing, malah sangat kukenal. Dia adalah sahabatku sejak SMA, Winda. Maaf ya kalau aku ganggu pagi-pagi gini. Aku cuma pengen tanya, kamu di rumah nggak hari ini? Pesan itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Winda bukan tipe orang yang menghubungi tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari sebelum jam kantor. Aku menjawab sekenanya, berusaha menghilangkan prasangka yang tiba-tiba muncul. Iya, aku di rumah. Kenapa emangnya? Balasan tak langsung datang. Aku memutuskan untuk turun ke dapur, membuat kopi, dan memulai pagi seperti biasa. Suamiku, Reza, belum bangun. Biasanya dia sudah duduk di meja makan pukul 7 tepat, dengan koran dan kopi di tangan. Tapi pagi ini, kamar masih sepi. Tempat tidurnya tak tersentuh sejak malam. Kemarin malam dia bilang akan lembur. Sebuah rapat penting dengan klien, katanya. Aku percaya, tentu saja. Aku selalu percaya. Tapi pagi ini, firasatku mulai tak enak. Apalagi setelah pesan dari Winda yang menggantung tanpa jawaban lanjutan. Aku membuka lemari pakaian, mataku tertumbuk pada jas abu-abu Reza yang tergantung rapi. Aku menyentuh saku dalamnya, entah dorongan dari mana yang membawaku ke situ. Tanganku menyentuh kertas kecil. Sebuah stroke restoran, tanggalnya semalam. Nama tempatnya pun bukan tempat yang biasa dikunjungi untuk urusan pekerjaan. Aku mulai merasa sesak. Restoran itu lebih dikenal sebagai tempat kencan romantis, bukan tempat rapat atau urusan kantor. Dan lebih dari itu, di balik stroke tersebut, ada sesuatu yang membuatku ingin menangis. Sepotong catatan tangan. Tulisan itu jelas bukan milikku. Terlalu rapi, terlalu manis. Makasih udah nemenin aku malam ini. Seperti biasa, kamu bikin aku lupa semua bebanku. WW, inisial itu seperti tamparan. Winda, tidak mungkin. Aku menggeleng. Aku mencoba menyangkal, mencari 1000 alasan agar itu bukan dia. Tapi isi pesannya, tulisan tangannya. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya. Kami sering berbagi catatan kuliah dulu. Aku tahu bentuk huruf W kecilnya yang khas. Cara dia menulis dengan pena gel yang sedikit memudar di bagian akhir. Aku terduduk di lantai. Mataku panas. Tanganku gemetar. Mungkin ini kebetulan. Mungkin bukan dia. Tapi siapa lagi? Aku menghapus air mata yang mulai mengalir, mencoba menata napas. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu kebenarannya. Hari itu, aku menelepon kantornya. Sekretarisnya bilang Reza tidak ada rapat semalam. Bahkan, dia mengambil cuti setengah hari. Alasannya, ada urusan keluarga. Aku membeku. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Keesokan, harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Winda. Aku tidak bilang apa-apa soal stroke itu. Aku hanya ingin melihat matanya. Mungkin dari situ aku bisa tahu apakah sahabatku masih sahabatku. Winda menyambutku seperti biasa. Senyumnya hangat, pelukannya erat. Tapi ada yang berbeda. Aku bisa merasakan getaran canggung saat dia melepas pelukannya. Matanya menghindar, dan senyumnya cepat sekali menghilang. "Kamu sehat?" tanyaku. Mencoba memulai percakapan. "Hehe, sehat kok. Kamu gimana?" Aku duduk, memperhatikan setiap geraknya. Winda menyeduh teh, menawarkanku kue seperti biasa. Tapi, kali ini tangannya tampak gugup. Dia menumpahkan gula,
dan beberapa kali salah mengambil sendok. Aku lihat kamu upload foto di kafe baru kemarin. Sama siapa? Tanyaku, menyelidik dengan nada santai. Oh, itu sama teman kampus lama. Kebetulan ketemu lagi, terus ngobrol deh. Laki-laki? Dia tersenyum, tapi senyum itu palsu. Cewek, kok? Namanya Wina. Aku tidak bisa menahan tawa kecil yang pahit. Wina? Terlalu mirip dengan namanya sendiri. Terlalu kebetulan. Aku merasa dipermainkan. Aku pulang dengan dada sesak. Malamnya, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi tidak ada rasa bersalah sedikit pun di sana. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi, di dalam hati, aku menyusun rencana. Aku akan membongkar semuanya. Aku memasang aplikasi pelacak di ponselnya malam itu, saat dia mandi. Aku tahu itu tidak etis, tapi aku butuh bukti. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan dan sakit hati. 2 hari kemudian, notifikasi muncul. Lokasinya menunjukkan sebuah hotel di kawasan kota. Jam 7 malam. Aku menyusul ke sana. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi kakiku melangkah tanpa bisa dicegah. Aku berdiri di lobi, menunggu dengan jantung berdegup kencang. 15 menit kemudian, aku melihat mereka. Reza, dengan jaket hitamnya, dan Winda, dengan gaun merah muda, yang sangat ku kenal. Gaun yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Mereka tertawa. Mereka saling bersentuhan. Dunia runtuh di hadapanku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku maju, menatap mereka berdua yang membeku saat melihatku. Selamat malam, kataku pelan, namun penuh tekanan. Winda memucat, Reza menegang. Tak ada kata-kata. Hanya kebisuan yang menyayat. Kalian pikir aku nggak tahu? Kalian pikir aku bodoh? Winda membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Reza mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, kataku, tajam. Aku menunjukkan struk itu pada mereka. Kertas kecil yang menjadi bukti pengkhianatan. Matanya membesar, tahu bahwa semua sudah terbongkar. Kalian sudah berapa lama? Tanyaku. Suaraku bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Reza menunduk. Winda menangis. Maaf. Rani, aku berapa lama? Ulangku lebih keras. 4 bulan, jawab Reza lirih. 4 bulan. 4 bulan aku hidup bersama orang yang setiap malam pulang membawa kebohongan. 4 bulan aku bertukar cerita dengan sahabat yang menusukku dari belakang. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdiri di sana. Hatiku hancur, tapi aku tahu ini baru awal dari semuanya. Di rumah, aku mengemas barang-barangnya. Aku ingin dia pergi. Aku tidak peduli penjelasannya. Aku tidak butuh permintaan maaf. Yang aku butuh sekarang adalah ketenangan dan keberanian untuk mulai hidup dari awal. Tanpa dia, tanpa mereka, tapi hidup tidak semudah itu. Keesokan paginya, ibunya Reza datang, menangis, memohon agar aku memaafkan. Katanya Reza khilaf. Katanya Winda hanya godaan sesaat. Aku hanya tersenyum pahit. Mereka tidak tahu bahwa luka yang ditorehkan oleh orang terdekat bukanlah sesuatu yang bisa sembuh hanya dengan air mata dan permintaan maaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunjukkan struk itu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dikelabui. Aku duduk di ruang tamu yang sepi, menatap dinding, memutar ulang kenangan, mencoba mencari tanda-tanda yang selama ini kuabaikan. Aku ingat malam-malam ketika Reza tiba-tiba sibuk. Waktu ketika Winda mendadak batal datang saat kami janjian. Semua mulai masuk akal sekarang. Rasa, marah dan sakit hati bercampur dalam dada. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku harus terus berjalan. Aku duduk lama di kursi ruang tamu malam itu, lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya dari jalan yang menembus tirai jendela, menciptakan bayangan buram di dinding. Dalam keheningan itulah aku menangis. Bukan lagi karena sedih, tapi karena kecewa. Aku merasa dibodohi,
Dikhianati. Dilecehkan oleh dua orang yang paling aku percaya di dunia ini. Suara ponselku bergetar di meja. Reza ku pandangi layar itu lama. Berkali-kali dia menelepon. Lalu berganti pesan. Aku mau bicara. Tolong jangan tutup semua pintu. Aku salah, aku tahu. Tapi kasih aku kesempatan buat menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukti sudah jelas. Luka sudah dalam. Aku tidak ingin penjelasan. Aku ingin keadilan. Tapi aku juga tahu, dunia ini tidak pernah sesederhana itu. Reza bukan hanya suamiku. Kami punya ikatan hukum, ikatan keluarga. Kami punya rekening bersama, aset bersama, bahkan nama bersama di dokumen-dokumen penting. Kami juga punya rencana punya anak tahun ini. Rencana yang kini rasanya seperti lelucon kejam dari semesta. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris yang pernah kami datangi dulu saat membuat perjanjian pranikah. Beruntung aku dulu cukup keras kepala untuk mengusulkan itu meski Reza sempat menolak. Sekarang aku bersyukur. Aku minta konsultasi tentang kemungkinan perceraian, tentang pembagian harta, tentang langkah hukum yang bisa kuambil jika Reza menolak berpisah secara baik-baik. Aku tak berniat mempermalukan siapa-siapa. Aku hanya ingin bebas. 2 hari kemudian Reza datang ke rumah, sendiri. Wajahnya lusuh, mata sembab. Dia tidak membawa bunga. Tidak membawa apapun, hanya dirinya yang kini tidak lagi kupandang sama. Aku salah, Ran. Aku bego. Aku nggak mikir. Aku nyesel. Aku menatapnya datar. Kamu nyesel ketahuan, bukan nyesel selingkuh. Dia tertunduk. Tangan gemetar menggenggam, lutut. Aku melihat air matanya jatuh ke lantai, tapi hatiku tetap dingin. Air mata itu tidak menghapus malam-malamku yang dipenuhi kecurigaan. Tidak menghapus ciuman yang dia berikan ke sahabatku di hotel itu. Tidak menghapus pesan mesra yang kutemukan di dompetnya. Kamu tahu apa yang paling nyakitin, Za? Dia mengangkat wajah perlahan. Bukan soal kamu selingkuh, tapi soal siapa yang kamu pilih buat selingkuh. Winda, orang yang aku percaya, yang aku anggap saudara. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Lucu. Kamu pikir perselingkuhan bisa terjadi tanpa niat? Kamu pikir kalian cuma ketiduran bareng? Reza terdiam. Tidak membela diri. Tidak membantah. Dia tahu aku benar. Aku udah ke notaris. Lanjutku pelan. Aku mau kita pisah baik-baik. Aku nggak mau drama. Aku nggak akan aibin kamu. Tapi aku juga nggak mau hidup sama orang yang bahkan nggak bisa setia saat aku nggak lihat. Matanya merah. Dia mengangguk. Perlahan, penuh rasa bersalah. Tapi aku tak peduli. Aku sudah memutuskan. Setelah itu, aku mulai menata hidup. Mengurus dokumen. Menyewa pengacara. Menceritakan semuanya ke keluargaku dengan versi yang tidak menyudutkan siapapun, tapi cukup membuat mereka paham mengapa aku mengambil langkah ini. Winda menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf. Mungkin dia tahu, aku tidak akan bisa memaafkannya. Mungkin juga dia malu. Atau bisa jadi, dia memang tidak merasa bersalah. Tapi aku tidak mencari dia. Aku tidak butuh dia. Beberapa minggu berlalu, proses hukum berjalan. Aku pindah ke apartemen kecil milik orang tuaku, meninggalkan rumah yang terlalu penuh kenangan. Rumah itu kami beli 3 tahun lalu, ketika Reza dipromosikan. Kami merayakannya dengan pesta kecil, memasang tirai bersama, mengecat kamar tidur dengan warna favoritku. Kini aku tak sanggup melihat temboknya lagi. Suatu malam, aku membuka galeri ponsel, menyortir foto-foto lama. Ada foto Reza dan Winda di hari ulang tahunku. Mereka berdiri di sisiku, tersenyum lebar. Aku di tengah, memegang kue, mereka di kanan dan kiri, seolah melindungiku. Lucu sekali. Sebenarnya siapa yang harus kulindungi dari siapa? Aku menghapus semua. Tak ada gunanya menyimpan masa lalu yang menyakitkan. Hari itu juga, aku membuat akun baru di media sosial. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyaring siapa yang layak tinggal dalam hidupku. Aku memilih untuk tidak mengunggah apapun dulu.
Aku ingin tenang. Tapi tentu saja, diam bukan berarti kalah. Di antara semua itu, aku mulai kembali menulis. Dulu aku sempat punya blog kecil, tempatku curhat saat kuliah. Kini aku buka kembali. Kutulis semua, dalam bentuk fiksi. Karakter utama bernama Rani, seorang istri yang dikhianati. Tapi tokoh-tokoh lainnya punya nama berbeda. Aku hanya mengganti topeng, agar luka bisa diceritakan tanpa harus membuka aib. Tak kusangka, tulisanku mulai ramai dibaca. Banyak yang meninggalkan komentar. Ada yang bilang kisah itu seperti hidup mereka. Ada yang mengaku sedang mengalami hal serupa. Aku merasa sedikit lega. Ternyata, aku tidak sendiri. Satu malam, seseorang mengirim pesan pribadi. Mbak, aku tahu ini mungkin fiksi, tapi kalau benar ini kisah nyata, terima kasih sudah nulis ini. Aku jadi punya kekuatan buat ninggalin suami yang selingkuh. Aku juga dikhianati sama sahabatku sendiri. Aku menangis lama setelah membaca pesan itu. Ternyata, dari luka ini, aku bisa jadi pelipur luka orang lain. Dan dari situ aku sadar, aku tidak perlu membalas dendam. Cukup dengan membuktikan bahwa aku bisa berdiri lagi. Bahwa hidupku tidak berakhir karena satu pengkhianatan. Beberapa bulan setelah perceraian disahkan, aku melihat Reza lagi di supermarket. Dia sendiri. Tampak lebih kurus, wajahnya lelah. Aku melirik sekilas dan melanjutkan langkah tanpa menyapa. Dia memanggil namaku, pelan. Aku menoleh. Tak ada marah dalam suaraku, hanya datar. Apa kabar? Tanyanya. Baik, jawabku. Singkat, dia mengangguk. Aku ikut baca tulisanmu. Di blog itu, aku terkejut. Tapi tak kubiarkan ekspresi itu muncul. Semoga kamu belajar sesuatu dari situ. Aku belajar. Banyak. Aku ingin berkata lebih banyak, tapi kutahan. Aku tidak mau membuka luka lama. Aku hanya mengangguk, lalu pergi. Tidak perlu penutup, tidak perlu perpisahan resmi. Sudah cukup, kini aku fokus pada diriku, pada penyembuhan, pada masa depan yang tidak lagi terikat dengan kenangan pahit. Aku memulai usaha kecil, menjual kerajinan tangan, dan membuka jasa penulisan konten. Perlahan, hidupku berjalan lagi. Dan walau malam-malamku kadang masih terasa sunyi, aku tahu, aku tidak lagi sendiri. Aku punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Malam, mulai larut ketika aku menatap langit-langit kamar apartemen kecilku. Dulu tidurku ditemani suara napas Reza yang berat, hangat tubuhnya di sebelahku, dan kadang, pelukannya yang muncul tiba-tiba saat aku membalik badan. Kini, hanya ada detak jam dan pikiranku yang tak henti-henti berputar. Aku masih sering terbangun, jam 2 atau 3 pagi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tubuhku belum terbiasa dengan kesendirian. Aneh, ya? Ketika kamu sudah tahu bahwa seseorang menyakitimu, tapi otakmu belum sepenuhnya siap menerima kenyataan kalau dia sudah tak lagi di sampingmu. Tapi aku belajar. Setiap hari, aku belajar. Hari-hariku kini dipenuhi kegiatan kecil yang membuatku sibuk. Menulis, membaca, mengurus pesanan dari toko online, membalas email dari pembaca blog yang minta aku menuliskan kisah mereka. Hidupku memang tak lagi megah seperti dulu saat masih tinggal di rumah besar itu. Tapi rasanya lebih jujur. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe langganan sambil menulis, seseorang duduk di meja sebelah. Sosoknya tinggi, memakai kemeja biru, dan membawa laptop. Aku sempat melirik sekilas dan kembali ke layar laptopku. Tapi kemudian, suara itu terdengar. Rani? Aku menoleh. Sedikit terkejut. Itu Adrian, teman satu kantor Reza dulu. Kami pernah bertemu beberapa kali dalam acara perusahaan. Dia baik, sopan, dan dulu sempat bilang kalau dia kagum dengan keberanian dan kecerdasanku waktu aku presentasi bareng Reza. Adrian? Lama nggak ketemu, kataku, mencoba tersenyum. Ya ampun, gimana kabarmu? Aku sempat dengar soal kamu dan Reza. Nah maaf ya kalau ini nggak sopan. Aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Orang-orang pasti dengar juga kan? Gimana kabar Reza? Adrian terdiam sejenak, lalu berkata hati-hati.
Dia kelihatan gak baik-baik aja sih. Dia kayak kehilangan arah. Tapi maaf, bukan urusanku juga buat ngomongin itu. Aku menghargai itu. Tapi entah kenapa, bagian dari diriku merasa puas. Bukan karena dia menderita, tapi karena semesta membuktikan sesuatu. Bahwa keadilan kadang memang datang perlahan. Kami mengobrol sebentar, lalu bertukar nomor. Bukan karena aku mencari pengganti, tapi karena setelah sekian lama, rasanya menyenangkan punya teman bicara yang tidak membawa beban masa lalu. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima sebuah paket, tanpa nama pengirim. Hanya sebuah kotak kayu, kecil, dengan ukiran mawar di penutupnya. Di dalamnya, ada 2 benda, sepucuk surat dan seutas kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang terbelah. Tanganku gemetar saat membuka surat itu, tulisan tangan yang familiar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ran. Tapi aku tahu aku pengecut karena menulis ini lewat surat, bukan datang langsung. Aku terlalu malu untuk menatap matamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Bukan karena aku kehilangan Reza, tapi karena aku kehilangan kamu, sahabatku. Satu-satunya orang yang selalu percaya padaku, bahkan saat aku tidak pantas dipercaya. Aku dan Reza tidak bersama lagi. Tidak akan pernah. Apa yang kami punya tidak pernah benar dari awal. Itu hanya pelarian. Luka yang kami saling tambalkan di tubuh masing-masing, yang ternyata malah membuat luka baru. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku hancur, dan aku tahu aku pantas dihancurkan. Tapi kamu tetap berdiri, dan kamu kuat. Aku bangga padamu. Maaf, Ran. Untuk semuanya. Kalau hidup memberiku kesempatan sekali lagi untuk memilih, aku akan memilih jadi sahabat yang layak untukmu. Air mataku jatuh. Bukan karena aku iba, tapi karena rasa kehilangan itu kembali menyergap. Winda. Nama yang dulu bisa membuatku tertawa, kini hanya membuatku terdiam lama. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memaafkannya. Tapi aku tahu, aku sudah tidak membencinya. Dan mungkin, itu langkah pertama dari memaafkan. Waktu terus berjalan, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil tentang penyembuhan diri melalui menulis. Blogku mulai dikenal. Banyak yang ingin tahu kisah asliku, tapi aku tidak pernah menyebut nama-nama. Aku ingin menjaga integritasku, bahkan jika mereka tidak pernah menjaga hatiku. Satu malam, setelah selesai presentasi di acara itu, aku berdiri di balkon penginapan kecil di Bandung, menikmati angin malam. Seorang peserta seminar, seorang ibu, dengan mata yang teduh, menghampiriku dan berkata pelan, "Kamu tahu, Mbak Rani, saya pikir Tuhan kirim orang-orang menyakitkan dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita tahu betapa kuatnya kita bisa bertahan." Aku mengangguk, kalimat itu menancap dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, aku bisa tidur nyenyak. Tanpa tangis, tanpa mimpi buruk, tanpa Reza, tanpa Winda, hanya aku. Dan ketenanganku. 3 bulan setelah pertemuan di Bandung, aku menerima email dari penerbit kecil yang membaca blogku. Mereka tertarik menjadikannya buku. Aku sempat ragu. Menulis untuk dibaca di blog rasanya lebih aman, lebih seperti berbagi di lingkaran kecil. Tapi menerbitkan buku, itu berarti aku harus berdamai dengan masa lalu, dan mengizinkan dunia membacanya tanpa bisa mengendalikan reaksi mereka. Tapi aku juga tahu satu hal, luka ini tidak sia-sia jika bisa jadi pelita buat orang lain. Maka aku terima tawaran itu. Kupilih judul yang netral, tanpa nama, tanpa dendam, tapi jujur, penuh keberanian. Waktu aku sedang menyusun naskah final, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Singkat, "Aku bangga padamu, Ran." Awalnya aku tak peduli. Tapi beberapa hari kemudian, pesan itu muncul lagi. Aku baca setiap tulisanmu. Aku tahu aku tak pantas bilang ini, tapi kamu menyentuh banyak hati, termasuk hati yang pernah menyakitimu. Aku tahu itu Reza. Aku hapus
pesannya. Tapi dalam hati kecilku, aku tidak merasa marah. Tidak seperti dulu. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa aku memang sudah benar untuk pergi. Adrian kadang masih menghubungiku. Kami sesekali bertemu, minum kopi, membicarakan film atau buku. Tapi tidak pernah ada obrolan tentang perasaan. Dan aku senang begitu. Hubungan yang tidak rumit, tidak memaksa, tidak mendesak untuk segera menjadi sesuatu. Suatu malam, dia menawariku ikut jadi pembicara di kampus tempat dia dulu kuliah. Cerita kamu harus lebih banyak orang dengar, katanya. Aku tersenyum. Aku cuma nulis tentang hidup, Adrian. Justru itu, hidup yang nyata, yang banyak orang alami, tapi sedikit yang berani cerita. Akhirnya aku ikut berdiri di depan puluhan mahasiswa yang sebagian besar bahkan belum menikah, tapi tertarik mendengar kisah nyata seseorang yang dikhianati dan bisa tetap berdiri. Seusai acara, seorang gadis menghampiriku. Wajahnya masih muda, mungkin awal 20-an. Dia menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Kak, aku tumbuh di keluarga yang rusak karena perselingkuhan. Dulu aku benci ibuku karena dia memilih cerai. Tapi habis dengar cerita kakak, aku ngerti. Ibuku cuma ingin utuh meski bukan bersama ayahku." Aku peluk dia. Erat. Waktu berjalan cepat. Bukuku akhirnya terbit. Tidak meledak di pasaran, tapi cukup untuk membuatku diundang ke beberapa diskusi dan podcast. Banyak yang penasaran bagaimana aku bisa melewati semua itu tanpa membenci dunia. Aku hanya menjawab, karena kalau aku ikut membusuk dengan kebencian, aku sama saja dengan mereka yang menyakitiku. Satu siang, aku duduk di taman kota, membaca buku, menikmati matahari. Seorang anak kecil berlari di depanku, jatuh, lalu menangis. Seorang wanita muda menghampirinya, mengangkat tubuh kecil itu, dan memeluknya. Aku memperhatikan mereka dengan senyum samar. Di saat itu, aku sadar, aku ingin merawat sesuatu lagi. Bukan hubungan, bukan cinta romantis, tapi mungkin seorang anak. Seseorang yang bisa kucintai tanpa takut dikhianati, tanpa syarat. Dan itu adalah keputusan paling besar dalam hidupku. Aku mulai mencari informasi tentang adopsi. Banyak yang mempertanyakan keputusanku, termasuk orang tuaku. "Kamu yakin mau jadi ibu tunggal? Berat loh." Tapi aku hanya menjawab, berat bukan berarti tidak layak dijalani. Aku mulai mengikuti kelas adopsi, konsultasi dengan psikolog, dan pelan-pelan membuka ruang di rumah kecilku dan di hatiku untuk sosok baru yang akan datang. Di tengah semua itu, Adrian tetap hadir, tidak pernah menekan, tidak pernah bertanya lebih dari yang perlu. Sampai suatu malam, setelah makan malam bersama, dia berkata, "Kalau suatu hari kamu siap membuka pintu hati lagi, aku akan berdiri di depan pintumu. Tapi kalaupun kamu memilih jalan sendiri, aku tetap akan berdiri di sampingmu." Aku menatap matanya lama. Tidak ada cinta yang menggebu, tapi ada ketulusan di sana. Ketulusan yang aku tahu tidak semua orang bisa miliki. Aku tidak menjawab malam itu, tapi aku genggam tangannya. Dan itu cukup. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menjadi ibu dari seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Kayla. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang bermain panti asuhan. Dia memelukku bahkan sebelum aku memperkenalkan diri. Dan saat itulah aku tahu, aku telah memilih dengan benar. Hidupku tidak sempurna. Tapi siapa yang butuh sempurna? Aku punya luka, tapi aku juga punya kekuatan. Aku pernah dihancurkan, tapi aku membangun kembali. Batu demi batu, air mata demi air mata. Dan hari ini, saat aku menulis halaman terakhir dari naskah novelku yang kedua, Kayla duduk di sampingku, mewarnai dengan krayon. Adrian datang membawakan kopi dan senja perlahan turun di jendela. Aku tahu, aku tidak kalah, aku menang. Aku tidak butuh balas dendam, karena hidup yang bahagia adalah pembalasan paling lembut dan paling menggetarkan yang pernah ada. Hari pertama Kayla tinggal bersamaku, rumahku terasa berbeda. Lebih hidup, tapi juga lebih berantakan.
Ada sepatu kecil di depan pintu, boneka beruang yang tergeletak di kursi, dan tawa nyaring yang mengisi setiap sudut yang dulu sunyi. Rasanya seperti napas baru, seperti bagian hatiku yang sudah lama kosong, akhirnya bisa terisi. Kayla anak yang cerdas, cepat akrab. Tapi aku tahu, di balik keceriaannya, ada trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Ia sering terbangun malam-malam, menangis pelan, memanggil nama ibu kandungnya yang entah di mana. Setiap kali itu terjadi, aku akan masuk ke kamarnya, duduk di sisinya, dan memeluknya tanpa banyak bicara. Karena aku tahu, kadang anak-anak hanya butuh pelukan, bukan jawaban. Satu malam, setelah kami selesai membaca buku sebelum tidur, dia bertanya dengan polosnya, "Mama Rani, kenapa Mama pilih aku?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatap matanya yang besar, bulat dan jujur. Lalu ku jawab dengan suara rendah, "Karena dari semua anak di dunia, cuman kamu yang peluk aku duluan waktu kita pertama kali ketemu. Dan itu artinya, semesta juga milih kamu buat peluk hati Mama yang udah lama kosong." Dia tersenyum, lalu memelukku erat. Hari-hari berlalu. Aku mulai menyesuaikan hidup sebagai ibu tunggal. Bangun lebih pagi, antar jemput sekolah, belajar matematika dasar lagi, menyiapkan bekal. Aku lelah tentu, tapi aku tidak pernah sebahagia ini. Adrian kadang datang membantu, bukan sebagai pengganti ayah, bukan sebagai pacar, tapi sebagai teman yang bisa diandalkan. Ia sabar mendengarkan keluhku saat Kayla susah makan, atau ketika aku harus lembur menulis naskah dan Kayla rewel. Ia tidak pernah masuk terlalu dalam, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Sampai suatu malam, setelah Kayla tidur, kami duduk di balkon rumahku. Adrian menatap langit. Lalu tanpa menoleh, ia berkata, "Ran, boleh aku jujur?" Aku menoleh pelan. "Boleh. Aku jatuh cinta sama kamu, udah lama. Tapi aku juga jatuh cinta sama keberanian kamu, sama caramu nyembuhin diri, dan sekarang sama caramu jadi ibu. Tapi aku ngerti kalau kamu belum mau membuka pintu itu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku di sini. Nggak buru-buru, nggak maksa, tapi aku ada." Aku tidak langsung menjawab. Hatiku diam, lama. Aku tidak takut jatuh cinta lagi. Aku hanya belum tahu apakah cinta itu harus hadir seperti yang dulu, penuh bunga, kejutan, dan kata manis. Atau justru seperti ini. Tenang, setia, dan sabar. Akhirnya, aku pegang tangannya. Lembut. "Kalau suatu hari aku siap melangkah, aku harap kamu masih ada di sampingku." Dia tersenyum kecil. "Aku akan selalu ada. Bahkan kalau akhirnya bukan aku." Hari itu aku tahu, cinta bisa hadir dalam bentuk yang berbeda. Tidak selalu membara, tidak selalu penuh drama. Kadang ia datang dalam bentuk tisu saat kamu menangis, dalam bentuk antar jemput ke sekolah, dalam bentuk diam yang tidak menuntut apa-apa. Suatu hari, Kayla pulang sekolah membawa lukisan kecil. Gambar 3 orang di bawah pohon. Satu perempuan berambut panjang, satu laki-laki berkacamata, dan satu anak kecil yang memegang tangan keduanya. Aku tanya, "Ini siapa, sayang?" Kayla menjawab, "Ini kita. Aku, Mama Rani, sama Om Adrian." Dadaku hangat. Aku tidak bilang apa-apa, tapi aku simpan lukisan itu. Kusayang-sayang seperti kenangan yang tak ternilai. Beberapa bulan setelah itu, bukuku yang kedua terbit. Kali ini tentang perjalanan menjadi ibu. Tentang luka, tentang harapan, tentang menemukan keluarga yang tidak ditentukan oleh darah, tapi oleh cinta. Buku itu menyentuh lebih banyak hati, dan semakin banyak orang menghubungiku, perempuan-perempuan yang ditinggal, yang disakiti, yang berjuang membesarkan anak sendiri. Mereka bilang tulisanku membuat mereka merasa dilihat, ditemani, dikuatkan. Satu malam, saat aku sedang membaca pesan dari seorang ibu muda yang baru saja bercerai, Kayla datang diam-diam dan memelukku dari belakang. "Mama, aku sayang Mama." Aku membalik badan,
menatap matanya. Mama juga sayang kamu, lebih dari apapun. Dan malam itu, aku menangis lagi. Bukan karena sakit, bukan karena kehilangan, tapi karena penuh. Karena hatiku akhirnya kembali utuh. Tahun pertama bersama Kayla berlalu dengan begitu cepat. Rasanya baru kemarin, aku menandatangani berkas adopsi. Dan kini dia sudah berlari-lari sambil mengejak kata, mencoba membaca buku cerita sendiri. Kadang aku memandang wajah kecilnya dalam diam, mencoba mengingat wajahku sendiri saat seusianya. Apakah aku pernah sekuat dia? Hubunganku dengan Adrian tak berubah banyak secara status, tapi berubah sangat banyak secara rasa. Kami tidak pernah membicarakan kita. Tidak ada momen resmi jadian seperti dalam cerita remaja. Tapi perlahan, hidupku menjadi ruang yang ia isi, tanpa suara, tanpa paksa. Dia membantu mengajari Kayla bersepeda. Menjadi orang pertama yang kuberitahu saat bukuku masuk daftar rekomendasi toko buku besar. Ia juga orang yang pertama kali datang saat aku jatuh sakit dan tidak bisa bangun untuk mengurus Kayla. Malam itu, aku demam tinggi. Adrian datang dengan panik, membawa sup panas dan beberapa obat. Dia menidurkan Kayla, lalu duduk di lantai dekat ranjangku. "Aku bisa jaga kamu malam ini," katanya. Aku terlalu lemah untuk menjawab panjang. Tapi aku sempat berbisik, "Kenapa kamu masih di sini, Adrian?" Dia menatapku, lama. "Karena kamu rumah, Ran. Dan orang nggak ninggalin rumahnya." Air mata jatuh begitu saja. Mungkin karena demam, mungkin juga karena aku sadar. Akhirnya aku benar-benar tidak sendiri. Besok paginya, saat tubuhku mulai membaik, aku terbangun dan melihat Kayla tidur di sebelahku. Adrian duduk di kursi dengan kepala menunduk, tertidur sambil masih memegang tanganku. Hati ini akhirnya mengakui, perlahan tapi pasti, cinta bisa tumbuh di tanah yang dulu pernah hancur. Namun hidup tidak memberi kita kebahagiaan tanpa ujian baru. Suatu sore, aku mendapat undangan reuni kampus. Aku tidak berniat datang. Aku pikir, untuk apa bertemu dengan orang-orang yang dulu tidak benar-benar mengenalku? Tapi kemudian aku dengar kabar bahwa Winda akan datang. Itu membuatku goyah. Ada bagian dari diriku yang ingin menemuinya, bukan untuk membalas, tapi untuk menatap matanya dan mengatakan, "Aku baik-baik saja. Aku sudah tidak marah, dan aku sudah melepas semuanya." Adrian sempat bertanya, "Kamu yakin mau datang?" Aku mengangguk. Aku cuma mau tahu, apakah aku benar-benar sudah selesai dengan semuanya. Malam reuni itu datang. Aku datang dengan dress sederhana, membawa Kayla karena tidak ada yang bisa menjaganya. Begitu masuk ruangan, banyak mata tertuju padaku. Beberapa orang menghampiri, memuji bukuku, memuji keberanianku. Tapi aku hanya mencari satu wajah, dan menemukannya. Winda berdiri di dekat jendela, sendiri. Tampak lebih kurus, lebih pendiam. Matanya bertemu denganku. Sekilas. Lalu dia melangkah mendekat. Kami berdiri berhadapan, mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti menembus tahun-tahun yang penuh luka. Winda membuka suara lebih dulu. "Kamu terlihat bahagia, Ran." Aku mengangguk. Aku memang bahagia. Dia menunduk, seperti menelan sesuatu yang pahit. "Aku minta maaf. Lagi. Bukan karena aku ingin kamu memaafkan, tapi karena aku tahu, aku merusak sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku perbaiki." Aku menatapnya. Lama. Lalu berkata pelan, "Kita semua membuat pilihan. Tapi aku juga belajar bahwa luka itu bisa jadi jalan pulang ke diri sendiri. Tanpa semua ini, mungkin aku tidak akan pernah menemukan Kayla, atau belajar mencintai hidupku." Winda menangis, diam-diam. Aku tidak memeluknya, tapi aku tidak pergi juga, dan itu cukup. Malam itu aku pulang bersama Kayla, menggenggam tangannya, erat. Di mobil ia berkata, "Mama cantik banget malam ini. Semua orang lihat Mama. Tapi aku paling sayang Mama." Aku tertawa, lalu mencium keningnya. "Mama juga paling sayang kamu." Setahun kemudian, aku dan Adrian duduk di taman kecil, belakang rumah sambil menemani Kayla bermain air.
Adrian menatapku dan berkata, "Ran, aku tahu kamu nggak pernah butuh aku untuk sembuh. Tapi kalau kamu izinkan, boleh aku temani kamu terus." Aku menatap matanya, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah butuh siapa-siapa untuk bangkit. Tapi sekarang, aku ingin seseorang untuk berbagi. Dan kalau kamu bersedia, mari kita jalani bersama." Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada lamaran mewah. Hanya janji pelan, dibisikkan di antara tawa anak kecil dan matahari sore yang hangat. Dan begitulah hidupku kini. Tidak sempurna, tidak bebas dari rintangan, tapi damai. Karena aku memilih untuk bangkit, bukan hanya dari pengkhianatan, tapi dari ketakutan untuk mencintai lagi. Dan karena pada akhirnya, cinta yang paling sejati adalah cinta yang tumbuh setelah luka, tapi tidak menjadikan luka itu alasan untuk menyakiti lagi. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu di taman belakang rumah. Kayla kini berusia 10 tahun. Sudah bisa memilih baju sendiri. Sudah mulai bertanya banyak hal soal dunia, dan kadang soal asal-usulnya. "Mama, dulu aku tinggal di mana sebelum ketemu Mama?" Tanyanya suatu malam, saat kami menyisir rambut sebelum tidur. Aku menarik napas. "Kamu tinggal di tempat yang penuh anak-anak baik. Tapi waktu Mama datang dan lihat kamu, Mama tahu, kamu anak. Mama." Dia menatapku. "Tapi aku bukan anak Mama dari perut ya." Aku tersenyum, lalu memeluknya. "Enggak dari perut, tapi dari hati. Dan hati itu jauh lebih luas daripada rahim. Karena hati bisa memilih." Dia terdiam sebentar, lalu berkata, "Aku senang Mama pilih aku." Aku menahan air mata. "Mama juga bersyukur setiap hari karena kamu pilih Mama juga." Kayla tumbuh jadi anak yang kuat, sensitif, dan cerdas. Kadang aku melihat diriku sendiri dalam dirinya. Keteguhan, sedikit keras kepala, tapi punya hati yang hangat. Adrian tetap di sisiku. Ia tidak pernah memintaku menikah, tapi kami hidup bersama. Kami membesarkan Kayla bersama. Orang-orang bertanya, kenapa tidak menikah saja? Kenapa tidak mengesahkan hubungan? Tapi aku dan dia tahu, cinta kami tidak butuh validasi sosial. Kami sudah terlalu dewasa untuk mengejar simbol. Kami hanya ingin tumbuh, berdampingan, sampai akhir waktu. Dan dalam setiap ulang tahun Kayla, setiap malam dia demam, setiap keberhasilan kecilnya di sekolah, kami selalu hadir, sebagai satu keluarga. Suatu sore, aku menerima email dari sebuah penerbit besar. Mereka tertarik menerbitkan semua karyaku dalam satu seri. Mereka menyebutnya Trilogi Luka and Pemulihan. Aku tertawa pelan membaca itu. Siapa sangka, kisah yang dulu kuanggap kehancuran, total, kini jadi bagian dari sebuah karya yang menginspirasi ribuan orang. Aku mengadakan peluncuran buku di sebuah kafe kecil. Tidak besar, tidak megah, tapi penuh kehangatan. Orang-orang datang bukan karena aku penulis terkenal, tapi karena mereka merasa seperti aku menuliskan luka mereka juga. Salah satu pembaca datang membawa ibunya. Ibunya seorang janda yang pernah dikhianati, ditinggal tanpa uang dan rumah. Mereka menangis saat memelukku. Aku memeluk balik, tak berkata banyak. Karena dalam hidup, kadang yang paling menyembuhkan adalah pelukan dari seseorang yang pernah runtuh tapi berhasil bangkit. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan kafe mulai sepi, Adrian mendekatiku. Ia menggenggam tanganku. Di meja, ada 2 cangkir kopi dan cahaya lampu yang temaram. "Ran," katanya, "hidup kita tidak pernah sempurna, tapi aku nggak pernah menyesal berjalan di sisimu. Bahkan sejak kamu belum percaya padaku." Aku menatap matanya, masih sama, seperti dulu. Teduh, setia, dan kini penuh rumah. Aku juga nggak pernah nyangka, kataku, bahwa dari reruntuhan kita bisa bangun rumah sekokoh ini. Dia tersenyum. "Kamu tahu apa yang paling aku suka dari kamu?" "Apa?" "Kamu tidak menunggu diselamatkan. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu izinkan aku menjadi bagian dari perjalananmu, bukan pusatnya. Itu keberanian yang enggak semua orang punya." Aku tersenyum. Lalu berkata pelan,
Karena sekarang aku tahu, aku tidak pernah kehilangan siapa-siapa. Aku hanya kehilangan orang yang tidak ditakdirkan untuk terus bersamaku. Dan akhirnya, itulah kebenaran yang paling dalam. Aku tidak pernah kalah, tidak pernah ditinggalkan. Aku hanya diselamatkan dari hidup yang salah, agar bisa menemukan versi diriku yang lebih utuh. Kehidupan tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Dan ketika aku berhenti melawan kenyataan, aku bisa berdamai dengan masa lalu, memeluk masa kini, dan menyambut masa depan. Di luar, malam semakin larut, tapi di dalam hatiku, terang. Karena aku tahu aku sudah sampai di rumahku, dalam diriku, sendiri, dalam keluarga kecilku, dan dalam cinta yang tidak perlu diumumkan, cukup dirasakan. Dan itu sudah lebih dari cukup.